2028 pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2023 di Hotel Esensial, Tangerang. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan karena berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa kita dapat berkumpul di acara pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Saya, Sandi Aldren, dan rekan saya, Febrina Rosita, yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Selamat mengikuti. Bapak dan Ibu, yang baru saja kita saksikan adalah tarian Jawara. Yang terhormat Ibu Dr. Haja Ati Pramuji Hastuti Mas, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten. yang kami hormati Bapak Teddy Hidayat, AMD Perkes SST, RMIK MMRS, Dewan Pimpinan Pusat Pormiki. Yang kami hormati Bapak Iwan Haryawan, AMD Perkes, Pembina DPD Pormiki Banten. Yang kami hormati perwakilan organisasi profesi kesehatan Kota Tangerang, Bapak Iwan, SKM MMKes, Ketua PPNI Kota Tangerang. Ibu Bidan Evi Rufaida, Ketua IBI Kota Tangerang. Yang kami hormati pemuka agama Bapak Ustadz Fikri Abdurrahman. Yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan dan seluruh hadirin yang kami cintai. Adapun susunan acara kita pada pagi hari ini adalah yang
pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan lagu Mars Pormiki. Yang ketiga sambutan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Pormiki, kemudian pelantikan. Yang kelima kata-kata pelantikan. Yang keenam pelantikan. Yang ketujuh sambutan Ketua DPD Pormiki Banten, kemudian sambutan Kepala Dinas Provinsi Banten. Dan yang terakhir pembacaan doa dan dilanjutkan dengan foto bersama dan ramah tamah. Memasuki agenda yang pertama, yakni pembukaan. Mari kita mulai acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan lagu Mars Pormiki. Kepada para undangan diharapkan untuk berdiri. Di sanalah aku berdiri, cari bantu
Kepada para undangan dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terhormat, mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan membaca doa yang dipimpin oleh Bapak Ustadz Fikri Abdurrahman. Kepada Bapak Ustadz, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang saya hormati, yang mohon maaf tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Mari kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar acara ini berjalan dengan baik dan lancar hingga ke ujung acara nantinya, dan juga membangkitkan semangat amanah, semangat kejujuran, dan juga semangat kesehatan bagi bangsa dan masyarakat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadrati ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in tabi'in wal ulama'i al 'amilin wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan ila Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، زيادة لنا في كل خير، زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع لنا والوباء والغلاء والفحشاء والظهر منها يا الله، والمهن وما بطن من خاصة من بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين في مجلس البركة ومنك دفربة. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا خير خلقه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Baik, atur nuhun Bapak Ibu semuanya, semoga berkah manfaat dan kita semua yang hadir di sini bisa melaksanakan bulan Rajab hingga menuju Sya'ban dan juga Ramadan Bapak Ibu ya. Dan kita diberikan umur panjang sampai kita bertemu lagi di organisasi acara Pormiki tahun-tahun berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Punten mohon maaf apabila ada kekurangan khilafat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustadz Fikri Abdul Rahman. Semoga doa beliau dijabah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Ibu yang terhormat, selanjutnya adalah sambutan Ketua DPP Permiki yang akan disampaikan oleh Bapak Teddy Hidayat, AMD Perkes SST RMIK NRRS. Kepada Bapak Teddy, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati perwakilan dari DPP Permiki, di sini diwakili oleh Bang Oktura Ismail. Yang saya hormati dan selalu saya banggakan Ketua DPD Permiki Provinsi Banten, Bang Ramadan Marbun. Yang saya hormati Pak Ustadz, perwakilan dari PPNI, perwakilan dari institusi pendidikan, dan tentunya teman-teman pengurus DPD Permiki Banten yang saya cintai dan banggakan, serta seluruh undangan yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Pertama dan tentunya selalu paling utama, marilah selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di pagi yang sendu ini kita bisa bersilaturahmi dalam keadaan insya Allah sehat walafiat, menuju berkahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di acara yang mungkin di sini adalah pelantikan pengurus DPD Permiki Banten periode 2023-2028. Tentunya ketika bicara pelantikan, ini adalah prosesi, di mana sebenarnya prosesi ini bukan hanya sekedar administratif, tapi adalah sebuah komitmen tentunya. Dan saya yakin, saya selalu yakin Provinsi Banten ini semakin hari semakin berkembang, semakin juga punya komitmen tentunya. Jadi di sini sebenarnya kehadiran kita semua di sini mendoakan semoga DPD Permiki Banten selalu menjadi jawara, selalu menjadi sebuah juara, selalu jaya di darat, laut, dan udara. Kemudian juga bisa membawa tentunya perubahan-perubahan yang sangat luar biasa ya. Jadi tantangan yang dimiliki oleh Permiki saat ini, di organisasi provinsi saat ini luar biasa sebenarnya Bapak Ibu. Di mana sebenarnya dengan lahirnya PMK 24 kita harus bisa bagaimana sebenarnya menghasilkan komitmen-komitmen kita ya. Jadi di sini hadir juga dari sisi pendidikan, barangkali di sini juga ini yang harus selalu bergandengan, karena namanya IP dengan OP ini adalah saudara kandung ya gitu. Jadi di mana sebenarnya yang menghasilkan dan yang meminta yang dihasilkan itu adalah salah satu bentuk peningkatan kompetensinya tentunya. Apalagi di sini ada teman-teman saya yang mungkin dari pengguna ya, dari rumah sakitnya barangkali itu adalah bagaimana sebenarnya bisa menghasilkan untuk mendapatkan yang terbaik buat rumah sakitnya, buat sarana pelayanan kesehatannya tentunya. Saat ini juga di era 2023 ini pun sama ya. Jadi ada Permenpan yang mungkin akan menggantikan kita semua ya, Permenpan kita ya, di mana Permenpan kita 30 2013 ini dan semua Permenpan yang terkait dengan jabatan fungsional juga sama tergantikan dengan Permenpan 1 tahun 2023. Nah ini adalah salah satu tanggung jawab yang mungkin harus dikemas oleh teman-teman organisasi profesi. Bagaimana nanti ketika diminta untuk pertanggungjawaban mengenai juklak-juknisnya. Karena namanya Permenpan ini harus disederhanakan. Nah, bagaimana menyederhanakannya? Karena ternyata kelompok yang jabatan fungsional kita saat ini berubah. Jadi yang tadinya 33 jadi 17, jadi 13 kelompok besar. Nah, ini adalah salah satu bentuk tanggung jawab Bang Marbun dan teman-teman nanti untuk mengemas sampai sejauh mana sebenarnya kita bisa menyederhanakan jabatan fungsional yang ada tersebut ya. Karena ketika BKN dan BKD ini saat ini menuntutnya ke organisasi profesi, karena di situ jelas bahwa di Permenpan itu ada peran dari organisasi profesi. Nah inilah penguatan buat kita semua sebagai pengurus, sebagai mungkin di sini adalah pengayom dari anggotanya untuk bisa mendapatkan sebuah juklak juknisnya. Makanya saya selalu mengajak sebuah teman-teman DPD
ayo gitu kan, kita coba untuk mengemas bagaimana yang terbaik buat teman-teman kita. Apalagi Permendak 24 ini tidak mengemas hanya rumah sakit, tapi puskesmas, klinik. Bagaimana di puskesmas dan klinik gitu kan. Seperti itu. Jadi banyak sebenarnya tantangan yang mungkin dimiliki oleh Bang Aden dan teman-teman semua untuk memajukan Banten sampai 2028. Bukan sebentar ya, jadi bukan hal sebentar ya. Walaupun selalu yakin dengan tadi, dengan di sini capnya jadi jawara, harusnya Indonesia jadi jawara, itu adalah bentuk sebuah komitmen tentunya ya. Jadi bukan hanya tulisan, tapi tadi sudah dinyatakan dengan sebuah komitmen bahwa akan berkembang lebih baik lagi ya. Mudah-mudahan juga terkait dengan kerjasama dari OP dengan Dinas Kesehatan terkait ini sangat luar biasa sebenarnya. Sangat diharapkan ya teman-teman semua bahwa ketika terkait dengan regulasi-regulasi itu gandenglah teman-temannya gitu. Teman-teman di mana di Dinas Kesehatan terkait ya. Kalau saya dengar di sini sudah ada DPC-nya. DPC-nya banyak ya, banyak mungkin. Tapi kalau banyak pun jangan jadi tukcing ya. Apa bentuknya? Di sini ada teman-teman saya yang mantan mahasiswa saya juga. Kalau bentuk tukcing dia tahu gitu, dibentuk cicing gitu, atau dibentuk diam gitu. Jangan seperti itu gitu kan, seperti itu. Jadi teman-temannya ini harus benar-benar bisa sebenarnya mengayomi di daerahnya masing-masing. Karena potensial di pusat ini sebenarnya hanya menggandeng kementerian teman-teman ya. Di daerah itu yang berpotensi. Jadi saya mantan orang daerah, saya mantan ketua DPD Pormiki Jawa Barat. Itu benar-benar di daerah itu potensinya. Gitu. Kalau di pusat ini bukan hanya mendampingi kementerian dalam menerbitkan regulasinya. Makanya ketika regulasinya turun, ya tanggung jawab dari DPD-nya juga untuk mengembangkannya. Tugas yang sangat berat kalau buat saya saat ini sebenarnya gitu ya. Di tengah Kementerian Kesehatan yang sedang lari, masa kita mau diam gitu kan? Kita pun harus lari, minimalnya kita berjalan. Barangkali itu saya yakin Bang Om Marbun dan teman-teman, saya nyebutnya Om Marbun, saya nyebutnya Om Bos, saya nyebutnya Om Aden gitu kan, karena beliau partner saya dari zaman saya masih di Jawa Barat gitu kan. Jadi mudah-mudahan saya selalu yakin beliau bisa untuk meneruskan, minimal mengemas ya. Kalau yang meneruskan mungkin kaderisasinya harus jalan juga, karena kaderisasi ini harus jalan tentunya ya. Jadi mudah-mudahan dengan pelantikan ini bukan start awal, tapi mengingatkan kembali untuk lebih komitmen, mengingatkan kembali untuk lebih semangat tentunya mengemas Pormiki Banten ini menjadi sebuah jawara dan juara. Demikian yang bisa saya sampaikan pada sambutan pada pagi hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas sambutannya kepada Bapak Teddy Hidayat. Bapak dan Ibu yang terhormat, selanjutnya pelantikan pengurus DPD Pormiki Banten periode tahun 2023 sampai dengan 2028. Kata-kata pelantikan. Pembacaan SK pengesahan pengurus DPD Pormiki Banten oleh Ketua Umum DPP Pormiki. Kepada Bapak Teddy Hidayat, Bapak Ramadan Marbun dan semua pengurus yang disebutkan diharapkan maju ke tempat yang telah disediakan. Iya, malam mau. SK. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Profesional Pereka Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia DPP Pormiki nomor 14 garis miring Pormiki garis miring SK garis miring 2 garis miring 2023 tentang pengukuhan pengurus DPD Pormiki Provinsi Banten masa bakti 2023-2028, menimbang satu dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan bahwa keputusan musyawarah daerah DPD Pormiki Banten pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 di Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sekaligus mengangkat sebagai ketua untuk menyusun dan menetapkan komposisi personalia Dewan Pimpinan Daerah Pormiki
Provinsi Banten untuk masa bakti 2023-2028. Memutuskan menetapkan susunan organisasi dan kepengurusan DPD Pormiki Provinsi Banten masa bakti 2023-2028 dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, organisasi dan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Profesional Perkamis dan Informasi Kesehatan Provinsi Banten masa bakti tahun 2023-2028 dapat dilihat dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, prinsip kerja kepengurusan adalah kerjasama tim, sedangkan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Ketiga, setiap anggota pengurus wajib aktif mengambil inisiatif untuk pemantapan dan peningkatan hasil kerja dan organisasi Pormiki pada umumnya. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diambilnya kembali keputusan musyawarah daerah tahun 2028 bahwa DPD Pormiki Provinsi Banten masa bakti 2023-2028 berstatus demisioner. Kelima, bila di kemudian hari ternyata diketahui ada keliruan dalam pembuatan surat keputusan ini, akan diperbaiki sesuai dengan keperluannya. Ditetapkan di Banten pada tanggal 11 Februari 2023, Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Profesional Perkamis dan Informasi Kesehatan Teddy Hidayat, AMD Perkes, SST RMIK MLS, Ketua Umum. Lampiran surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Profesional Perkamis dan Informasi Kesehatan Indonesia nomor 14 /Pormiki /SK /2 tahun 2023. Pelindung Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Dewan Pertimbangan Iwan Haryawan AMD Perkes, Ketua Romaden Makun AMD PK SKM MAP, Sekretaris Mailis Setiawati AMD PK SKM, Bendahara Siska Ferianti Siahaan AMD PK, Bidang Pendidikan Jaina Arifin AMD RMIK, Bidang Organisasi Rizky Pratama AMD PK, Bidang Teknologi dan Informasi dan Humas Ardi Setiawan AMD PK, Bidang Pengembangan Keprofesian Riswati AMD PK SST. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini Sabtu tanggal 11 bulan Februari tahun 2023, saya sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Profesional Perkamis dan Informasi Kesehatan Indonesia dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, akan memandu saudara-saudara semua mengucapkan sumpah dan janji pengurus DPD Pormiki Provinsi Banten. Sebelumnya saya bertanya, bersediakah saudara-saudara mengucapkan sumpah dan janji pengurus DPD Pormiki Provinsi Banten? Bersedia. Alhamdulillah. Menurut agama apa? Islam. Perlu saya ingatkan bahwa sumpah dan janji pengurus DPD Pormiki Provinsi Banten yang akan saudara-saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap keselamatan umat manusia, bangsa dan negara Indonesia. Selain itu, perlu saudara-saudara ketahui bahwa sumpah dan janji pengurus DPD Pormiki Provinsi Banten yang saudara-saudara ucapkan di samping disaksikan oleh diri sendiri, rohaniawan dan tamu undangan yang hadir, juga yang paling penting disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, lahir maupun batin, karena Tuhan Maha mengetahui. Selanjutnya, tirukan kata-kata saya. Untuk yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Untuk yang beragama Kristen Protestan, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Untuk yang beragama Katolik, demi Tuhan saya berjanji.
seluruhnya. Mohon ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah dan berjanji Saya bersumpah dan berjanji bahwa saya bahwa saya satu akan menjalankan tugas akan menjalankan tugas dengan selalu mematuhi dengan selalu mematuhi dan melaksanakan anggaran dasar rumah tangga, dan melaksanakan anggaran dasar rumah tangga, peraturan organisasi, peraturan organisasi, dan kebijakan Pormiki secara sungguh-sungguh. dan kebijakan Pormiki secara sungguh-sungguh. Dua, Dua, bahwa saya bahwa saya akan selalu mematuhi akan selalu mematuhi peraturan perundang-undangan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tiga, Tiga, bahwa saya bahwa saya akan menjunjung tinggi akan menjunjung tinggi profesionalisme profesionalisme dan kejujuran dan kejujuran serta etika profesi serta etika profesi dalam menjalankan tugas. dalam menjalankan tugas. Empat, bahwa saya Bahwa saya akan selalu akan selalu dan berupaya dan berupaya menjunjung tinggi menjunjung tinggi kehormatan kehormatan dan martabat profesi dan martabat profesi pereka medis dan informasi kesehatan. program medis dan informasi kesehatan. Sumpah dan janji ini Sumpah dan janji ini saya ikrarkan saya ikrarkan dengan sungguh-sungguh dengan sungguh-sungguh dengan mempertaruhkan dengan mempertaruhkan kehormatan saya kehormatan saya sebagai pengurus sebagai pengurus DPD Pormiki Provinsi Banten. DPD Pormiki Provinsi Banten. Semoga Tuhan Yang Maha Esa Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan kepada saya. memberikan kekuatan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Sabtu tanggal 11 bulan Februari tahun 2023 bertempat di Golden Tulip Esensial Tangerang, saya atas nama Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Profesional Pereka Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia melantik saudara sekalian sebagai pengurus Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Profesional Pereka Medis dan Informasi Kesehatan Provinsi Banten periode 2023-2028 berdasarkan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat nomor 14 /Pormiki /SK /2 2023. Di pundak saudara sekalian, saya serahkan tanggung jawab untuk mengelola organisasi Pormiki Provinsi Banten sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Pormiki. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, memberikan petunjuk kekuatan kepada saudara. Banten, 11 Februari, Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Profesional Pereka Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia, Pedi Hidayat, SST RMI KMMRS, Ketua Umum. Penandatanganan berita acara pelantikan oleh Ketua Umum DPP Pormiki dan disaksikan oleh 2 orang yang mewakili profesi kesehatan. Kepada Bapak Ihwan SKM MKes, Ketua PPNI Kota Tangerang. Kepada Ibu Bidan Evi Rufaida, Ketua IBI Kota Tangerang, diharapkan maju ke tempat yang telah disediakan. Penyerahan SK Pengurus DPD Pormiki Banten oleh Ketua DPP Pormiki. Tunggu. Tahan. Ininya mana? Oke. Belum lagi ya. Belum banyak nih. Ayo. Penyematan PIN logo Pormiki kepada pengurus DPD Pormiki Banten. Kepada Ketua Umum Pormiki dipersilakan. Ambil
maunya sama Pak. Soalnya ini 5 tahun kerja susah. Biasanya ini masih semangat kelihatan. Masih semangat. Pak, masuk YouTube. Maaf ya kalau miring ya. Itu nggak akan dicopot sampai 5 tahun. Susah banget. Maaf ya. Semangat. Coba gitu. Maaf ya kalau miring. Pak, itu dagingnya diambil dikit. Makannya aja malam 2 porsi. Orang nggak makan dia makan itu sama kali ya. Kan saya ada temen ya Mas. Maaf ya kalau miring. Bantuin. Kan kaget. Sekarang bantunya nanti juga. Iya Pak. Sadar dua. Dia ngundurin diri ke sebut tangan. Iya. Kan di foto. Ini juga nggak ada ini. Jadi bener Bun ini. Ambil dagingnya. Itu yang megang nampan itu istrinya Pak. Hasil pencalonan kita. Hasil 3 tahun. Sudah 3 tahun. Alhamdulillah ya. Semangat ya. Tahun depan kita juga pesta nikah. Mama, Ini dia. Maaf ya. salah ya. Gelar sana. Semangat ya. Namanya juga rahasia. Kayaknya itu lama banget itu. Sengaja ini Bun susah. Itu pin saya yang udah karatan. Iya. Kenapa pinnya lama gitu Bun? Bapaknya nggak lama. Nggak WA. Pemberian ucapan selamat kepada pengurus DPD Pormiki Banten, kepada Bapak Teddy Hidayat, kepada Bapak Ikhwan, dipersilahkan. Iya. Pak, ayo. Ayo ini jalan-jalan. Ayo duduk ayo sini. Ayo Pak. Kepada tamu undangan dan hadirin, bisa memberikan ucapan selamat. Semoga bisa kerja sama. Berat. Karena ini berat. Sebenarnya ini bakal diberikan. Jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku sukses selalu. Lu orang Banten. Aku juga apapun. Nempel lagi kan? Sukses ya. Muncul kasih selamat kerja yang benar. Kerja yang benar ya. Kalau ini saya galak. Kalau ini saya galak. Dipersilahkan para pengurus DPD Pormiki Banten untuk duduk kembali. Ketemu murid Bapak. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita dengarkan sambutan Ketua DPD Pormiki Banten terpilih, yaitu Bapak Ramadan Marbun, AMD Perkes, SKM, MAP. Kepada Bapak Ramadan Marbun, dipersilakan. Fotoin sama Bapak. Satu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Kepala Dinas Provinsi Banten, seyuknya dia datang 10.30. Tadi sudah WA, dilanjut dulu, kalau saya sempat dia akan datang katanya. Dan yang terhormat Ketua DPP Pormiki Indonesia, yang terhormat saksi dari PPNI, terima kasih untuk kehadirannya. Yang terhormat dari Stickers, dan ini ada newcomer ya, Ibu dari Stickers yang akan kerjasama badan pelatihan yang akan kerjasama dengan kita. Ini sesuatu hal yang indah, kita mulai per hari ini kita udah dilantik, dan untuk biar nggak terlalu banyak waktu yang jeda, hari ini kita sekaligus akan menandatangani MOU. Silakan Ibu berdiri untuk dikenalkan. Jadi kita akan bekerja sama langsung per hari ini untuk Stickers bagaimana sistem untuk membangun sumber daya perkamedis tentunya yang ada di Provinsi Banten. Bapak Ibu, terima kasih dari Siloam Group. Ya, saya mengharapkan Siloam itu kan kerja sama-sama kita mulai dari kliniknya, dari kampusnya, dari Siloamnya, dari semuanya. Jadi saya mengharapkan semuanya sebenarnya bisa hadir bersama kita di sini, karena salah satu yang sangat support ke kita dan memberikan cara pandang yang berbeda bagaimana kita memajukan sumber daya lebih terkhusus untuk rekam medis. Terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih Pak senior kita, ada Mas Didi. Terima kasih dari Pak Tora dan juga Putri, dan juga yang telah membacakan doa buat kita semua pada hari ini. Semoga harapan dan doanya bisa diterima dan semua selama 5 tahun ini bukan kerja mudah, kerja sulit. Karena yang pertama, 3 tahun yang telah kita lalui itu adalah sesuatu evaluasi yang begitu tinggi ekspektasi yang kita harapkan. Nah, bagaimana untuk 5 tahun ke depan? Apakah kita akan bisa untuk lebih baik, atau justru kita akan terprosok jauh lebih mendalam daripada apa yang telah kita lakukan selama 5 tahun? Ini menjadi suatu pemikiran buat saya, dan saya diberikan dorongan oleh Ketua DPP, karena saya jujur sudah sangat puas saya dengan apa yang saya dan tim dan pengurus untuk selama 3 tahun. Nah, untuk ke depan ini menjadi suatu harapan yang sungguh lebih harusnya lebih tinggi. Harapan kami adalah kami bisa DPD ini, pengurus ini bisa membawa rekam medis itu sejajar dengan profesi-profesi lainnya yang ada di Banten. Kita tidak muluk-muluk, jadi kita mau bareng-bareng sama dengan PPNI yang eksis, kemudian ID, IB, itu bagaimana mereka mengelola sebuah event, sebuah kegiatan, terus kemudian kerjasama lintas sektor, dan itu kita kerjakan pertama kali, dan kita kerjasama dengan ya Ikatan Dokter Indonesia kemarin, pas di hari kita musda pagi-pagi itu saya ikut menjadi seorang pembicara dengan ID. Kebetulan yang dibahas adalah mengenai rekam medis elektronik, dan ini menjadi suatu PR karena kita bersama berpikir bahwa yang namanya rekam medis itu ketika bicara mengenai rekam medis itu adalah orang rekam medis, tapi isi itu bukan haknya orang rekam medis, tapi semuanya yang ada di situ, semua terlibat di rumah sakit, semuanya mengisi di dalamnya. Jadi ini yang kita sampaikan kepada teman-teman organisasi profesi lain, jangan ambil yang menjadi bidang kami, jangan ambil apa yang menjadi profesi kami, karena banyak profesi yang ada di Banten yang menjadi PR kita juga. Banyak yang masuk PNS, tapi ketika dia mau memenuhi syarat STR, tapi ternyata dia bukan PNS, dia adalah perawat.
Tapi perawat adalah yang bukan sekolah perawatnya, yang masih dulu SMK gitu. Jadi tapi mereka dulu pernah menjadi seorang perkamedis. Dan ini PR kami. Dan lebih terberat lagi adalah semakin kesini, semakin banyaknya kita menemukan bahwa itu, mohon maaf, kita tidak bisa mengeluarkan untuk STR SIP itu. Disinilah waktunya kami harus berdebat. Muka saya yang glowing, ganteng gini, itu menjadi kencang karena banyak yang langsung bilang begini, bahasa kotor, dianggap kita penipu, dianggap kita itu adalah yang gak benar. Jadi Bapak Ibu, memang untuk menjadi orang yang berbeda itu harus siap dicaci dan dimaki. Dan ini menjadi visi misi yang harus kita tetap pertahankan bersama teman-teman. Tidak ada kata untuk kasihan. Kalau memang dia lulusan D3 rekam medis terus kemudian dia memang kita perlu bantu, ya kita akan bantu. Tapi kalau dia bukan profesinya, bukan rekam medis, kemudian kita bantu untuk memiliki STR, saya yang maju duluan karena saya masuk pegawai negeri juga melalui tes. Saya mutasi ke DKI Jakarta saat ini juga saya melalui tes, dan semuanya itu saya jalankan sesuai dengan koridor yang berlaku. Jadi saya harapkan untuk dari kampus-kampus yang hadir sengaja hari ini datang, tolong libatkan kami, nggak usah segan. Ini ada 7 orang, jadi satu mobil sebenarnya bisa langsung diangkut. Jadi kami akan mempermudah untuk ketika ke kampus yang kalau dibilang jarak tempuhnya sulit, nah kita akan melakukan itu. Terus kemudian untuk barang-barang pelatihan, tolong koordinasi kepada kita. Karena apa? Jangan jadi pengajarnya itu yang tadi saya sampaikan, bukan ranahnya untuk memberikan ilmu itu, tapi dia memberikan ilmu. Boleh dari segi pandang dia, tapi disebut bahwa dari segi pandang seorang perawat, dari segi pandang dari seorang dokter, tapi jangan pandang seorang perkamedis tapi yang ngajar bukan seorang perkamedis. Itu kami harapkan dari bagian pendidikan, dari pelatihan untuk mengontrol. Ini yang pesan ini yang menjadi suatu tonggak pendorong buat kita supaya DPD atau Pormiki atau perkamedis yang ada di Banten ini bisa menjadi jawara, di mana dia bisa berbicara mengenai apa yang menjadi kemampuannya dan kompetensinya. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada semua yang telah hadir dan kepada teman-temanku, sahabatku yang telah terpilih. Semangat, karena mungkin tidak semudah yang kita lalui bersama. 5 tahun ini adalah regenerasi teman-teman untuk lebih eksistensi lagi, untuk lebih peduli lagi, untuk lebih bekerja. Jadi jangan berharap kalau kita itu kemudian dilantik seperti ini, kemudian kita jadi bos. Tapi ingat, kita itu pelayan, jadi jongos, ya. Jadi jangan datang ke Stikes atau ke Badan Liklat terus kemudian harap-harap disambut dengan eksklusif. Tidak. Tolong kalau dikasih teh botol jangan terima, nanti banyak gula, ya. Jadi kalau datang, kalau perlu bawa minum tumbler sendiri, ya. Jadi jangan minta untuk segala hal-hal yang berbau dengan gratifikasi lah, apalah. Pokoknya kita berikan yang terbaik untuk kita, profesi kita. Perkamedis harus semakin maju, semakin jaya. Kita pengurus bukan bilang kita yang dicintai, tapi kita harus bisa mencintai anggota kita, karena anggota kita banyak yang gak mengenal kita, ya teman-teman. Dan untuk teman-temanku yang tidak terpilih, mereka sangat surprise ibu bapak, karena kita emang gak sebutkan, kasih tak ada yang newcomer. Kemudian kemarin Bitli yang melamar itu tambah 2 orang perempuan yang masuk. Tapi ketika saya sampaikan untuk belajar dulu di organisasi, untuk masuk ke panitia, kita punya kepanitiaan, kepengurus Bapak Ibu, saya mengharapkan kalau ada kegiatan yang namanya dia lulusan rekam medis bisa terlibat supaya bisa belajar regenerasi. Nah mereka tidak mau, berarti ini cara pandangnya terhadap organisasi ini nggak bisa. Jadi yang bisa masuk hanya
Rifki kerja di mana, Mas Rifki? Di Kementerian Kesehatan. Ini akan mempermudah kita, akses kita. Kita beri tepuk tangan dulu karena kita bisa dapat dia. Ya, bisa dapat dia. Dia akan menjadi penyambung lidah kita ke pusat. Kalau ada kendala-kendala kayak mau bikin pelatihan, Bu, ya Pak Didi. Jadi kalau saya itu udah nggak nembus, dia ada di situ, kertasnya tolong majuin dan tadi yang paling bawah taruh ke atas gitu ya. Jadi biar lebih cepat di ACC. Gitu. Kalau yang mandangnya ke sana loh. Ya jadi karena kalau lama banget itu SKP baru keluar, terus kemudian tapi ternyata dari kementeriannya belum keluar, kita nggak bisa jualan ya Bu ya, nggak bisa dagang, nggak bisa nanti ada peserta gitu. Terima kasih, semangat semuanya. Terima kasih semua yang telah hadir. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilapan. Terima kasih untuk MC kondang kita. Ya saya bilang sama mereka kalau MC-nya nggak enak, tahun-tahun besok saya nggak mau pakai. Jadi emang galak. Ya tepuk tangan dulu buat kita MC. Ini kalau perkamekis loh Ibu. Ya sengaja hari ini mereka nggak usah pakai baju yang sama. Karena kalau di pendidikan MC itu keluar ilmunya. Ya jadi harus 1 oktav di atasnya. Kalau jadi MC kita harus 1 oktav di atasnya cara berpakaian. Makanya ya mereka sudah sangat maksimal. Boleh berdiri ke depan biar kita lihat. Mereka ini baju beli sendiri. Ya. Oke. Saya mau kenalkan teman-teman, Bapak Ibu, kebanggaan kita. Aldred ini adalah perkamedis yang pindah ke sini dari Zambia, dari Pekanbaru. Dan salah satunya adalah perkamedis yang memaki-maki kami. Tepuk tangan buat dia. Masa ngurus begitu lama banget, kalau di tempat saya mah cepet begitu. Nah kalau tahu, jadi tadi itu cuma dilembut-lembutin aja MC-nya. Ya. Oke, ini jadi pemerah mukanya. Jadi jangan berpikir kalau udah habis berantem terus gak jadi temenan. Enggak, itu adalah sebuah pembelajaran buat kita ya. Dan sekarang dia bekerja di Mandaya, jadi kepala rekamedisnya ya. Iya, oke. Jadi kalau jadi ibu-ibu, teman-teman, kalau mau lihat rumah sakitnya, mau masuk tol. Ya, kalau ternyata lagi capek, mampir aja ke tempatnya, minta makan minum, nanti disediain. Dan yang satu lagi ini lama banget, ini sama saya. Dulu adalah petugas rekam medis di RSUD Kota Tangerang bersama saya. Dan saya tinggalkan RSUD Kota Tangerang, dia saya angkat jadi kepala rekam medisnya. Setelah itu dia dapat PNS di RSUD Kabupaten. Ya, ini. Langsing cantik, anaknya sudah 2. Kelihatannya cocok ya. Tadi udah ada yang bilang itu dijodohin aja. Jadi suami keberapa. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya kepada Pak Ramadan Marbun. Bapak dan Ibu yang terhormat, terima kasih atas kehadirannya dalam acara pelantikan DPD Porniki Banten periode tahun 2023-2028. Demikian rangkaian acara pelantikan pada hari ini. Semoga dengan pembentukan pengurus DPD Porniki Banten periode tahun 2023-2028 bisa membawa Porniki Banten lebih maju dan sukses. Oke Mbak Febri, sebelum kita closing acaranya, saya punya pantun nih Mbak. Sungguh luar biasa acara Porniki Banten. Ke Banten jangan lupa membawa tempura. Sampai di sini acara pelantikan. Semoga perbaikan Banten tetap jawara. Banten jawara. Saya Sandi Aldred dan rekan saya Febrina Rosita serta atas seluruh panitia yang bertugas hari ini memohon maaf apabila selama acara berlangsung ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Kami mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua pengurus DPD Porniki Banten, diharapkan maju ke depan. Kita akan melakukan foto sesi bersama, foto sesi ya bersama, silakan.
Iya. Menceritakan Pada Bapak Teddy Hidayat dan saksi Bapak Ikhwan dan para undangan, silakan diharapkan untuk maju. semua, Pormiki semuanya. Maju. Apa yang harus maju? Sudah tersedia perhatian Ibu, baru kemudian Bapak Ibu bisa kembali ke tempat masing-masing sambil menyantap hidangan yang ada. Mungkin Bapak Ibu bisa berfoto atau buat TikTok atau segala macam Instagram lainnya. Silakan. Rangga Jawara.